Aku aja nggak tahu loh kalau mobilku 17. Itu apalagi mereknya, kok kamu tahu padahal kamu nggak punya. Hati itu cuma satu, ibarat gelas. Kalau udah diisi kopi nggak bisa diisi yang lain. Diisi kopi segini ya mungkin ini air bisa masuk, tapi kan terbatas. Kopinya dihilangkan, ininya bisa lebih banyak. Hati itu cuma satu. Mau kau penuhi dunia atau kau penuhi akhirat. Atau kau penuhi dunia berapa persen, akhiratnya berapa persen. Nah yang namanya dunia itu, ahli dunia itu bukan kok orang kaya. Banyak orang kaya tapi dia bukan ahli dunia. Banyak orang kere tapi ahli dunia. Dunia itu menjadi obsesinya enggak? Menjadi apa itu hal yang paling dipikirkan enggak? Nah, itu ada satu kejadian itu, siapa itu? Sufi kaya raya itu, Syekh Abu Hasan Asadili itu. Beliau itu kan sangat kaya raya. Jadi kalau tinggal di kota mana, beliau dengan gubernurnya lebih kaya beliau. Zaman itu kan di satu wilayah itu yang paling kaya kan gubernurnya. Beliau selalu lebih kaya daripada gubernurnya. Misalnya beliau itu kudanya gubernur harganya 10 miliar, dia pasti 20 miliar beliau itu. Rumahnya lebih mewah daripada rumah gubernur. Nah, pada suatu ketika itu mungkin di Papua atau di mana, pokoknya jauh dari kota lah. Ada seorang sufi, dia miskin. Kerjaannya dia mancing, hidupnya makan dan mancing. Dia punya pondok, santrinya beberapa lah. Dan ada salah satu santrinya itu mau pamit, mau pulang. Kalau nggak salah itu waktu itu Syekh Abu Hasan Asadili itu tinggal di Basrah kan. Basrah itu. Kemudian si murid ini kalau mau pulang dari pondoknya itu lewat jalannya lewat Basrah. Dia pamit sama gurunya, guru saya mau pulang, mau jenguk orang tua. Ayo nggak apa-apa. Kamu kan lewat Basrah ya? Iya. Nanti tolong sampaikan salamku untuk sahabatku. Cari aja namanya Abu Hasan Asadili. Nah, kemudian iya guru, nanti udah pokoknya mampir titip salam dari kamu, ngaku muridku kan. Gurunya miskin, pondoknya miskin, jelek. Pokoknya makannya seadanya kan. Nah, si murid kan melakukan perjalanan lewat Basrah kan. Di Basrah dia tanya, siapa yang namanya Syekh Abu Hasan Asadili? Bayangan muridnya itu Syekh Abu Hasan Asadili itu ya seperti gurunya yang kayak gembel itu kan itu tuh. Syekh Abu Hasan, oh itu yang rumahnya paling mewah itu loh. Wow, paling top itu. Ya kan dia, masa itu sih? Nggak mungkin kayaknya. Itu kan orang kaya. Tanya kemana? Cuma itu satu-satunya. Berarti mungkin dia kan gitu tuh. Oh, dia kan gimana kan gitu toh. Akhirnya dia menunggu di pintu gerbangnya ditutup. Setelah beberapa lama itu rombongan datang seperti rombongan raja itu. Syekh Abu Hasan tadi naik kuda dikawal oleh banyak prajurit, semua pakaiannya mewah semua. Masuk kan berderak-derakan. Wah, ada tamu ya. Wah, masuk kan. So. Nah, kemudian ternyata di dalam itu Syekh Abu Hasan tadi yang melayani. Ya ada pelayannya, ini diminum, dimakan. Ada apa kamu? Siapa kamu? Ya Syekh Abu Hasan tahu lah itu. Oh iya, kamu muridnya teman. Wah itu sahabatku itu dulu waktu mondok itu kita bareng-bareng lah gitu. Dia titip salam. Oh iya, terus pamit kan dia muridnya. Pamit. Aku pesen ya sama sahabatku itu, sama gurumu tuh, bilang sama beliau jangan terlalu banyak mikir dunia lah. Nah gitu. Kan santrinya sok toh. Loh, kok mikir dunia gimana? Awang guruku aja gak punya apa-apa, kamu kaya raya kayak begitu kok. Pesannya kayak gitu kan. Oh dia kan marah kan dia. Singkat cerita dia kan akhirnya pulang lagi ke pondok setelah selesai. Terus gurunya tanya, udah ketemu sahabatku? Udah, sahabat. Dia ceritanya itu agak jengkel, udah, kan gitu toh. Gimana ya itu pokoknya gitu. Kok kamu kayaknya nggak senang sama sahabatku, itu wali loh. Ya kayak gitulah. Apa dia ada pesan ya untuk saya? Ya ada pesan, kurang ajar pesannya guru gimana? Katanya gimana? Itu pesan bilang sama gurumu jangan banyak mikir dunia. Oh langsung gurunya itu langsung tek jatuh, pingsan dia. Bangun dari pingsan nangis dia. Kan santrinya itu kan, loh gimana sih ini? Kan itu toh, nggak bener ini, nggak normal ini. Gurunya baru menjelaskan, wahai santriku, kamu hanya melihat dohirnya. Dohirnya aku ini miskin nggak punya apa, tapi aku masih sering mengingat dunia. Sementara sahabatku Abu Hasan Asadili itu emasnya bertumpuk-tumpuk bergunung, dia sedikit pun di hatinya nggak ada dunia. Itu bedanya, kan gitu. Nah jadi ya kecenderungan hati kita itu, kita menomorsatukan siapa, udah kita. Menomorsatukan akhirat atau menomorsatukan dunia. Makanya Abu Hasan Asadili itu beliau mengajari doa begini.
Allahumma la taj'al dunya fi qulubina walakin taj'al dunya fi aidina. Ya Allah, jangan engkau pernah jadikan dunia ada di hatiku, di hati kami, tapi jadikan dunia hanya di tanganku. Aku menguasai dunia tapi enggak di hatiku. Materiku banyak tapi enggak ada di hatiku, teringat materi. Dan itu. Nah, itu mendekonstruksi lagi konsep mengenai kezuhudan, menjelaskan lagi lebih jelas mengenai kezuhudan, bahwa zuhud itu adalah kecenderungan hati. Zuhud di masa lalu itu sempurnanya zuhud itu adalah hati kosong, tangan kosong. Hati kosong, tangan kosong. Mulai Syekh Abu Hasan Asadili, karena antropologi manusia berubah, makanya nggak mungkin lagi ini. Yang paling efektif, efisien untuk kepentingan dakwah kasih sayang, kebenaran, itu adalah ada kalanya tangan kosong, hati kosong, tapi minimal tuh hati kosong meskipun tangan penuh. Kan itu. Apalagi di zaman sekarang, Syekh Abu Hasan Asadili kan sudah berapa abad yang lalu kan. Nah, sekarang kadang-kadang itu ada begini cerita lagi. Mbah Mat waktu Congol itu mobilnya banyak. Kan itu. Tetangganya ngerumpi terus, oh, itu kiai macam apa, kiai kok matre kan gitu. Mobilnya koleksinya aja banyak. Kan itu. Nah, Mbah Mat dilaporin. Oh, siapa yang lapor? Si Anu. Oh ya, suruh ke sini, aku pengen ketemu. Nah, datang. Katanya kamu nggak usah anu, aku terima kasih kamu memberi saran dan masukan kritik kan itu. Gimana kritikmu, saranmu itu saya? Ah ya itu, masa Pak Kiai malah matre ngumpulin anu. Mbah Mat tanya, mobilku berapa sih? Oh kan ada 17. Misalnya gitu ya. Apa aja mobilku? Ini mereknya ini. Oh gitu ya. Jadi mobilku 17. Aku aja nggak tahu loh kalau mobilku 17. Itu. Apalagi mereknya, kok kamu tahu padahal kamu nggak punya. Malah mikirin. Mbah Mat yang punya aja nggak ingat berapa jumlahnya, nggak ingat. Mereknya apa? Ini orang ini. Kadang-kadang itu barisan kiri itu kalau lihat di internet tuh, mobil ini harganya ini. Kapan aku bisa beli? Dan sampai mati nggak bisa beli. Kan celaka. Udah nggak bisa beli. Mikir lagi. Yang beli aja nggak mikir. Makanya saya Abu Hasan Asadili itu mintanya kepada Allah, nggak usah dibuat mikir, tapi punya aja. Dan punya nggak mikir lagi. Kan enak itu. Nah, ada itu kisah-kisah sufi humor, dan itu sungguh-sungguh terjadi kayak gitu. Saya lupa apakah Mbah Mat Watu Congol apa siapa, tapi saya ingat saya itu kejadiannya pada Mbah Mat Watu Congol. Itu kan beliau wali. Beliau wali. Almarhum sudah. Salah satu orang yang menyadarkan saya dari kenakalan. Itu ada ceritanya lagi, nanti ada episode berikutnya. Sepanjang kita berusaha untuk konsisten membaca sholawat dan bersedekah, ya insya Allah kita itu nggak akan tergelincir lah. Dan kita tidak terlalu mementingkan hal-hal yang sifatnya duniawi material gitu. Kalau kita masih terfokusnya aku pengen kaya, aku pengen, itu menghambat dan membuat kita berat. Gitu. Tapi ya udahlah, mau kaya juga nggak apa-apa, nggak kaya juga nggak apa-apa, santai aja gitu. Itu lebih ringan itu. Karena hati itu cuma satu, kata Imam Al-Ghazali. Saya sering mengutip Imam Al-Ghazali karena pendekatan beliau itu saya suka ini, kalau nulis kitab itu.